Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Konten sederhana namun penuh makna. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kakak harapkan dalam keadaan sehat ya selama mengikuti video kali ini. Dan di video kali ini sesuai dengan requestan dari teman-teman, kakak akan membuatkan video dengan berjudul beberapa hal yang akan menyebabkan kalian gagal dalam mengikuti tes seleksi penerimaan calon taruna di sekolah kedinasan. Mau tahu seperti apa saja yang akan membuat kalian gagal? Tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Teman-teman, langsung saja kita menuju ke pembahasannya, di mana di sini kakak akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang akan menyebabkan kalian gagal dalam mengikuti seleksi penerimaan calon taruna di sekolah kedinasan. Hal pertama yang biasanya menyebabkan kalian gagal dalam seleksi penerimaan calon taruna di sekolah kedinasan adalah kalian kurang teliti dalam membaca pengumuman penerimaan calon taruna di sekolah kedinasan. Salah satu contohnya adalah kalian tidak terlalu memperhatikan batas akhir kapan pendaftaran itu ditutup. Biasanya kalian kebanyakan menunda-nunda untuk mendaftar, dan pada saat detik terakhir servernya down, kalian bisa menjadi tidak bisa mendaftar, dan itu banyak sekali terjadi karena servernya down akibat dari pendaftar yang terlalu banyak. Dan saran kakak, lebih baik kalian melakukan pendaftaran secepat mungkin, karena semakin cepat maka akan semakin baik. Kemudian contoh yang kedua adalah kalian kurang teliti dalam membaca persyaratan apa saja yang diperbolehkan di sekolah kedinasan tersebut. Contohnya, apabila kalian mendaftar di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan, sudah jelas diisyaratkan bahwa untuk mendaftar di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan itu harus memiliki penglihatan normal, sedangkan kalian menderita mata minus. Dan ini salah satu cerita dari subscriber kakak, di mana pada saat dia mendaftar di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan, dia menderita mata minus. Memang pada saat tes administrasi dan tes seleksi kompetensi dasar, adik ini bisa lancar dalam menghadapi tes tersebut dan mendapatkan nilai yang tinggi. Dan akhirnya tibalah pada saat tes kesehatan, di mana seluruh fisik kita dari luar dan dalam itu diujikan. Dan pada saat adik ini mengikuti tes kesehatan mata, adik ini tidak bisa menjawab dari papan penguji kesehatan mata yang diujikan pada saat tes kesehatan. Alhasil, pada saat pengumuman tes kesehatan, adik ini tidak lolos untuk menjadi calon taruna di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Nah, maka dari itu saran kakak bagi teman-teman yang menderita mata minus, lebih baik kalian mendaftar di sekolah kedinasan yang mentoleransi untuk mata minus. Salah satu contohnya ada di STIS, kemudian ada di STMKG, dan lain-lain sebagainya. Kalian bisa searching di Google ya teman-teman. Dan contoh yang ketiga adalah kalian harus benar-benar memastikan tinggi badan kalian itu sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh sekolah kedinasan yang kalian lamar. Jangan sampai kalian sudah lulus di tes administrasi, kemudian mendapatkan nilai tinggi di tes SKD, tetapi kalian gugur karena tinggi badan kalian kurang di tes kesehatan. Dan hal kedua yang dapat menyebabkan kalian gagal dalam seleksi penerimaan calon taruna di sekolah kedinasan adalah kesalahan kalian dalam melakukan proses pendaftaran secara online di akun SSCN. Jadi pada saat proses pendaftaran secara online di akun SSCN itu, kalian akan diinstruksikan untuk mengupload beberapa dokumen yang nanti akan diverifikasi oleh tim penilai. Nah, pada saat proses itulah nanti kalian akan diinstruksikan untuk mengupload beberapa dokumen ke dalam akun SSCN dalam bentuk PDF. Salah satu contohnya adalah kalian diwajibkan untuk mengupload ijazah kalian, transkrip nilai kalian, kemudian surat pernyataan, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada saat proses penguploadan dokumen di akun SSCN ini, kakak sarankan kalian harus benar-benar teliti dan fokus. Jangan sampai kalian salah upload atau tertukar dengan dokumen lain. Contohnya kalau di kolom dokumen yang harus kalian upload adalah dokumen ijazah, jangan sampai kalian tertukar mengupload dokumen transkrip nilai, dan itu biasa sering terjadi ya teman-teman. Kemudian dokumen yang kalian upload itu haruslah jelas terbaca dan tidak terpotong, karena kalau tidak jelas terbaca dan terpotong, maka tim verifikator akan menggugurkan kalian di tes administrasi. Kemudian hal ketiga yang dapat menyebabkan kalian gagal dalam seleksi penerimaan calon taruna di sekolah kedinasan adalah kurangnya persiapan kalian dalam menghadapi tes SKD, di mana
Dalam persiapan menghadapi tes SKD itu, dalam hal penguasaan materi dan pembentukan mental dalam menghadapi tes SKD itu, minimal kalian harus sudah mempersiapkannya 3 bulan sebelum melakukan tes SKD. Karena banyak sekali yang gagal dalam tes SKD ya teman-teman. Salah satu contohnya mungkin karena kurang dalam persiapan penguatan materi dan juga strategi dalam menjawab tes SKD. Dan dalam menjawab tes SKD ini memang penguatan materi itu penting ya teman-teman, baru kita berbicara tentang strategi manajemen waktu dalam pengerjaan SKD. Bagaimana kalian bisa mengerjakannya kalau penguasaan materi saja kalian tidak bisa? Nah, di sanalah pentingnya kalian harus menguasai atau kuat dulu dalam hal materi SKD, apa saja yang diujikan, harus mengetahui dan bagaimana cara pengerjaannya, strateginya seperti apa, kalian harus benar-benar sudah matang. Dan kalau kalian memiliki dana yang lebih baik kakak sarankan untuk mengikuti bimbel. Karena kenapa? Kalau kalian mengikuti bimbel, otomatis kalian akan selalu belajar tentang penguasaan materi. Selain penguasaan materi, kalian juga akan belajar simulasi tentang bagaimana cara mengerjakan tes SKD. Nah, di sanalah feeling kalian akan terbentuk dalam pengerjaan tes SKD. Dan syukur-syukur kalian akan mendapatkan nilai yang tinggi pada saat hari H-nya. Dan di sini kakak juga menekankan, kalian harus mencari bimbel yang kredibel ya teman-teman. Dan bimbel itu juga tidak akan membuat kalian 100% lulus, hanya menambah peluang kalian untuk bisa lolos menuju ke tahap selanjutnya. Kemudian hal keempat yang dapat menyebabkan kalian gagal dalam seleksi penerimaan calon taruna di sekolah kedinasan adalah kurangnya kalian dalam menerapkan pola hidup sehat dan menjaga postur tubuh kalian agar tetap selalu proporsional. Nah, mengapa di sini kakak menekankan untuk pola hidup sehat? Karena nanti pada saat kalian sudah lolos di tahap tes SKD, kalian akan menghadapi yang namanya tes kesehatan dan tes kesemataan. Jadi pola hidup sehat itu adalah kalian harus rajin-rajin berolahraga untuk membentuk badan kalian agar nanti bisa kuat dalam menghadapi tes kesemataan yang diujikan di sekolah kedinasan. Selain itu, bagi teman-teman yang memiliki kebiasaan merokok, sebaiknya kalian harus hentikan dulu untuk kebiasaan merokok ya teman-teman, karena nanti pada saat tes kesehatan paru-paru kalian akan dicek apakah bersih atau tidak. Nah, biasanya untuk perokok itu dia akan menimbulkan flek-flek dan itu akan dapat menyebabkan kalian gugur pada saat tes kesehatan. Jadi mulai sekarang kebiasaan-kebiasaan yang kurang sehat itu kalian harus bisa menguranginya. Dan terakhir, kalian harus menjaga keproporsionalan dari tubuh kalian. Jangan sampai badan kalian itu kegemukan atau kurus kerempeng ya teman-teman. Bagaimana kalian menjadi calon taruna kalau badan kalian itu gemuk, apalagi badan kalian itu krempeng? Bisa-bisa kalian nanti dilecehkan oleh orang-orang taruna, mana ini taruna gendut, karena tidak ada sejarahnya taruna gendut ya teman-teman. Jadi saran kakak lebih baik kalian harus menjaga keproporsionalan dari tubuh kalian. Kalau memang tidak bisa untuk menjadi ideal, setidaknya badan kalian itu enak dipandang oleh orang lain. Dan hal kelima yang dapat menyebabkan kalian gagal dalam mengikuti seleksi penerimaan calon taruna di sekolah kedinasan adalah ketidaktahuan kalian dalam mengetahui berapa biaya yang akan dikeluarkan dari awal tes sampai kalian nanti lulus menjadi calon taruna di sekolah kedinasan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana yang kita ketahui, dalam proses perekrutan untuk menjadi calon taruna di sekolah kedinasan itu memerlukan biaya yang lumayan besar menurut saya ya. Ambil contoh perekrutan penerimaan calon taruna di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan, di mana pada saat proses pendaftarannya saja sudah sebesar 150.000 kalau tidak salah. Kemudian nanti ada biaya untuk mengikuti tes kesehatan, tes kesemataan, dan ada tes pantuhir. Dan bila anak-anak dari bapak-bapak ibu itu lolos, nanti akan ada yang namanya uang pangkal yang kalau di STTD itu biayanya sampai di atas 20 juta. Kemudian nanti ada biaya per bulannya dalam mengikuti proses pendidikan itu, yaitu biaya per makanan sejumlah 1.700.000. Jadi mulai sekarang harus benar-benar dipersiapkan untuk dananya ya bapak-bapak ibu-ibu. Di sini saya hanya bisa mengingatkan kepada para orang tua bapak ibu yang ingin anaknya menjadi calon taruna di sekolah kedinasan untuk bisa mempersiapkan dana sedini mungkin terkait dengan proses pendaftaran sampai nanti anaknya menjadi calon taruna di sekolah kedinasan. Kenapa persiapan dana ini begitu penting untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dalam menopang anaknya kelak untuk menjadi calon taruna di sekolah kedinasan? Karena di sini saya ingin menceritakan kisah dari subscriber saya yang sudah lolos sampai dengan tahap akhir menjadi calon taruna di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Lalu diadakan kembali untuk daftar ulang dan harus membayar uang pangkal yang dipersyaratkan oleh sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan.
Dan pada saat itu adik ini tidak bisa untuk melanjutkan ke proses pembayaran uang pangkal karena pada saat itu orang tuanya menderita sakit yang memerlukan biaya besar, dan adik ini benar-benar mengubur impiannya untuk menjadi calon taruna karena tidak memiliki dana untuk melanjutkan menuju ke proses pendidikan. Nah, sayang sekali ya Bapak Ibu, dan jangan sampai hal itu terjadi kepada anak Bapak Ibu. Jadi benar-benar harus sudah dipersiapkan dari sekarang untuk dananya. Jadi seperti itulah 5 hal yang dapat menyebabkan kalian gagal dalam mengikuti seleksi penerimaan calon taruna di sekolah kedinasan. Semoga bisa bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Akhir kata saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.